Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Zahra Ramadhani dari Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menyampaikan beberapa nilai-nilai dan sejarah yang ada di Sumatera Selatan. Yuk tonton terus videonya sampai habis. Baik, yang pertama ada Pulau Kemarau. Pulau Kemarau ini adalah delta kecil yang berada di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Pulau Kemarau ini terkenal karena dia tidak pernah terendam air meskipun air di Sungai Musi sedang pasang. Kisah asal-usulnya berkaitan dengan legenda kisah cinta tragis yang terjadi pada zaman dahulu. Seorang pedagang dari Tiongkok bernama Tan Bun An berlayar ke Palembang untuk berdagang dan jatuh cinta kepada seorang putri raja Sriwijaya yang bernama Siti Fatimah. Cinta mereka berbalas dan mereka memutuskan untuk menikah. Tan Bun An berjanji bahwa akan memberikan mahar emas kepada Siti Fatimah. Ia kembali ke Tiongkok dan membawa 7 guci yang berisikan emas dan ditutupi dengan sayur-sayuran sebagai kamuflase agar tidak dirampok di jalan. Sesampainya ia di Palembang, ia pun membuka 7 guci tersebut di hadapan calon mertuanya. Karena melihat sayuran yang membusuk, ia merasa dipermalukan oleh ayahnya. Dengan marah dan tanpa memeriksa lebih lanjut, ia melempar ke-6 guci tersebut ke Sungai Musi. Saat guci terakhir jatuh dan pecah, barulah ia tersadar bahwa di dalam guci tersebut berisikan emas. Tan Bun An pun menyesal. Tanpa berpikir panjang, ia pun melompat untuk menyelamatkan guci-guci yang telah ia buang. Seorang pengawalnya pun membantu dan melompat ke Sungai Musi. Akan tetapi mereka tidak pernah muncul lagi ke permukaan. Siti Fatimah yang sangat mencintai Tan Bun An dan menyaksikan tragedi itu, ikut melompat ke sungai untuk menyusul kekasihnya. Tempat mereka bertiga tenggelam, muncul sebagian gundukan tanah yang membentuk Pulau Kemarau. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita legenda Pulau Kemarau menyimpan beberapa nilai moral, sosial, dan budaya yang mendalam. Yang pertama, nilai toleransi. Yang kedua, ketelitian dan kesabaran. Yang ketiga, cinta sejati dan pengorbanan. Yang keempat, geografis dan keunikan. Ya, itulah tadi cerita tentang sejarah Pulau Kemarau. Sejarah yang kedua, cerita yang dipentaskan dalam teater Dul Muluk umumnya merujuk pada syair Abdul Muluk, sebuah karya sastra Melayu klasik dari abad ke-19. Abdul Muluk adalah seorang putra mahkota yang memiliki sifat kesatria, budiman, dan rupawan. Ia menolak beberapa perjodohan dari kedua orang tuanya karena ingin mencari pasangan hidupnya sendiri yang berdasarkan cinta. Abdul Muluk kemudian berkelana ke beberapa negeri untuk mencari tambatan hatinya. Dalam perjalanannya, ia harus mendapatkan beberapa rintangan, termasuk peperangan, sihir, dan intrik politik kerajaan. Ia akhirnya menemukan cinta sejatinya, yaitu Siti Ropeah. Puncak konflik sering melibatkan hilangnya kekasihnya atau perebutan kekuasaan, di mana Abdul Muluk harus berjuang keras untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kisah ini berakhir bahagia, di mana Abdul Muluk dapat mengatasi semua rintangan dan menikahi Siti Ropeah dan kembali memimpin kerajaan dengan bijaksana. Nilai-nilai yang terkandung sebagai teater rakyat yang diwariskan turun-temurun, teater Dul Muluk mengandung banyak nilai moral dan budaya seperti nilai kepemimpinan dan kesatriaan, nilai perjuangan dan kegigihan, nilai cinta sejati dan kesetiaan, dan nilai akulturasi budaya dan identitas lokal. Itulah tadi sejarah singkat tentang Dul Muluk dan nilai-nilainya. Yang ketiga, Batanghari 9.
Asal-usul istilah nama Batanghari 9 merujuk pada 9 sungai anak besar dari Sungai Musi yang berperan penting sebagai jalur transportasi dan peradaban sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Bentuk kesenian utamanya adalah tembaga Batanghari 9 yang didominasi oleh petikan gitar tunggal. Isi cerita dalam konteks ini berbentuk pantun-pantun yang mengisahkan kehidupan masyarakat, cerita sedih, percintaan, dan nilai-nilai moral setempat. Jadi, inti dari cerita tersebut adalah kekayaan sastra tutur masyarakat yang tinggal di pesisir 9 sungai tersebut yang disampaikan melalui musik dan pantun. Yang keempat yaitu pempek. Pempek adalah makanan khas dari kota Palembang, Sumatera Selatan yang terbuat dari daging ikan dan tepung sagu. Disajikan dengan saus kental berwarna coklat kehitaman, pedas, manis, dan asam yang disebut dengan cuko. Asal-usul kuno, abad ke-7 Masehi, masa Sriwijaya, pempek sudah ada sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Dibuktikan dengan penemuan prasasti yang menyatakan bahwa tanaman sagu sudah ada di Palembang sejak abad ke-7. Makanan ini awalnya dikenal sebagai kelesahan. Nama pempek muncul sejak tahun 1916 ketika para pedagang menjajakannya yang sebagian besar adalah keturunan Tionghoa. Dipanggil oleh pembeli dengan sebutan empek atau ape, sebutan untuk paman. Pembeli sering memanggil "Pek, empek, mampir ke sini." Dan sebutan nama makanan yang dijual si ape tersebut menjadi populer sebagai pempek. Jadi, nilai-nilai yang terkandung pempek bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga menyimpan nilai-nilai filosofi dan budaya, yaitu nilai akulturasi dan toleransi persatuan, nilai fleksibilitas dan dinamis, nilai keseimbangan hidup, dan nilai ekonomi keterampilan. Terakhir, yang kelima, Bukit Jempol atau Bukit Serelo. Bukit Jempol adalah nama populer untuk Serelo yang merupakan salah satu ikon wisata alam paling terkenal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dinamakan Bukit Jempol atau sering juga disebut Bukit Telunjuk karena puncak bukit ini memiliki bentuk yang sangat khas, merupai ibu jari atau jari telunjuk yang menjulang ke langit. Terletak di sekitaran Sungai Lematang Lahat dan merupakan bagian dari gugusan Bukit Barisan. Selain menjadi objek wisata pendaki dan panorama alam, lokasinya berdekatan dengan area ditemukannya banyak peninggalan megalitikum atau batu-batu besar di dataran tinggi Pasema, Lahat, yang mengidentifikasikan adanya peradaban kuno di wilayah tersebut. Jadi, nilai-nilai sejarah dan budayanya yaitu nilai kesejahteraan megalitikum, nilai filosofi dan kepercayaan lokal, nilai legenda atau mitos kearifan lokal, dan yang terakhir, nilai geografis dan ikonik. Nah, jadi itulah 5 sejarah yang ada di Sumatera Selatan dan nilai-nilainya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.